Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Angelina dengan NIM K7524003. Saya mahasiswa program studi pendidikan administrasi perkantoran Universitas 11 Maret. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang dasar-dasar komunikasi. Materi ini sangat penting, terutama untuk kalian yang mengambil kompetensi keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis atau MPLB. Nah, komunikasi itu bukan hanya soal berbicara, tapi juga tentang bagaimana sih pesan itu bisa dipahami dengan benar. Nah, di dunia kerja nanti, kemampuan komunikasi yang baik akan sangat menentukan kualitas kerja dan pelayanan kalian. Nah, setelah mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian, tujuan, dan fungsi komunikasi, mengidentifikasi unsur proses dan jenis-jenis komunikasi, menganalisis faktor dan hambatan yang mempengaruhi komunikasi, serta menerapkan prinsip komunikasi efektif dalam situasi kerja MPLB. Nah, tujuannya supaya kalian tidak hanya paham secara teori saja, tetapi juga bisa menerapkan komunikasi yang efektif, sopan, dan profesional di lingkungan sekolah maupun dunia kerja. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas dari pengertian, tujuan, fungsi, unsur-unsur, proses komunikasi, jenis-jenisnya, faktor yang mempengaruhi komunikasi, hambatan komunikasi, serta nanti diakhiri dengan kesimpulan. Nah, selanjutnya mari kita mulai dari pengertian komunikasi terlebih dahulu. Jadi, komunikasi itu merupakan proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima untuk mencapai kesamaan makna. Nah, pesan yang disampaikan itu bisa berupa ide, gagasan, perasaan, atau instruksi. Jadi, penyampaiannya itu bisa melalui bahasa verbal seperti berbicara dan menulis, maupun bahasa non-verbal, yaitu seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan intonasi suara. Nah, komunikasi itu dapat dikatakan berhasil jika penerima pesan itu memahami maksud yang sama seperti yang dimaksudkan oleh pengirim. Inilah mengapa komunikasi itu menjadi keterampilan utama dalam dunia kerja MPLB. Misalnya saat melayani tamu, menerima telepon, menulis surat, atau berkoordinasi dengan rekan kerja. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan komunikasi. Jadi tujuan komunikasi itu ada beberapa. Yang pertama, menyampaikan informasi dengan jelas. Jadi contohnya itu guru mengumumkan jadwal ujian atau admin kantor itu menyampaikan jam pelayanan. Nah, kalau informasinya itu disampaikan tidak jelas, bisa terjadi kesalahan. Misalnya datang di waktu yang salah, seperti itu. Terus yang kedua, mempengaruhi pemikiran atau tindakan. Jadi contohnya guru memotivasi siswa agar rajin belajar, atau petugas administrasi itu menjelaskan layanan agar pelanggan itu mengikuti prosedur. Nah, bahasa yang digunakan itu harus sopan dan meyakinkan. Terus, tujuannya ketiga itu mengungkapkan emosi secara tepat. Jadi, komunikasi digunakan untuk menyampaikan perasaan juga ya. Contohnya, menyampaikan keluhan dengan baik kepada guru atau atasan. Jadi, bukan dengan emosi. Terus, selanjutnya, membangun hubungan interpersonal. Komunikasi itu membantu membangun hubungan yang baik ya. Contohnya menyapa guru, berbicara ramah dengan teman, atau menyambut tamu dengan senyum. Kemudian mengatur dan mengkoordinasi tugas. Jadi komunikasi dalam organisasi itu, komunikasi digunakan untuk mengatur pekerjaan. Contohnya ketua kelas membagi tugas piket, atau atasan memberikan instruksi kerja kepada karyawan-karyawannya. Nah, yang terakhir itu membantu memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Melalui komunikasi, masalah itu bisa dibicarakan dan dicari solusinya bersama. Contohnya saat terjadi kesalahpahaman dan kelompok kerja. Selain tujuan, komunikasi juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi informasi, berguna untuk menyampaikan data dan keterangan yang dibutuhkan. Kemudian, fungsi yang kedua itu fungsi mengarahkan dan mengendalikan, seperti memberikan instruksi, aturan, dan SOP. Kemudian, fungsi persuasif, yaitu mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Kemudian, fungsi sosial, seperti membangun interaksi dan kerjasama interpersonal. Dan yang terakhir, fungsi ekspresif, yaitu sebagai sarana untuk mengekspresikan perasaan dan pendapat. Dalam komunikasi, terdapat juga beberapa unsur penting. Yang pertama, komunikator, yaitu pengirim pesan. Itu orang yang menyampaikan pesan. Kemudian ada pesan itu sendiri, yaitu isi informasi yang disampaikan. Kemudian media itu merupakan alat atau saluran komunikasi seperti disampaikan secara lisan, tulisan, atau digital. Terus kemudian ada komunikan, yaitu penerima pesan itu sendiri. Terus kemudian ada feedback, tanggapan dari penerima pesan atau respon dari penerima. Terus yang terakhir ada noise, yaitu gangguan yang dapat menghambat komunikasi tersebut. Nah, semua unsur ini tuh harus berjalan dengan baik agar komunikasi menjadi efektif.
Sekarang kita masuk ke proses komunikasi. Bagian ini sangat penting sekali karena banyak orang mengira komunikasi itu selesai begitu pesan dikirim. Padahal pesan terkirim itu belum tentu pesan dipahami. Nah, proses komunikasi adalah rangkaian tahapan sejak pesan itu muncul di pikiran pengirim sampai penerima benar-benar memahaminya dan memberikan tanggapan. Jadi proses ini tidak terjadi secara instan dan bisa gagal di setiap tahapnya. Proses ini dimulai ketika seseorang memiliki ide atau gagasan yang ingin disampaikan, misalnya ingin memberikan informasi atau instruksi. Nah, ide tersebut kemudian diubah menjadi pesan melalui proses encoding, yaitu memilih kata, bahasa, dan cara penyampaian yang sesuai agar mudah dipahami. Setelah itu, pesan disampaikan melalui media tertentu, bisa secara lisan, tulisan, atau melalui media digital. Pesan yang dikirim kemudian diterima oleh penerima, tetapi penerimaan itu belum tentu langsung berarti pemahaman, karena penerima masih harus menafsirkan pesan tersebut melalui proses decoding berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan kondisi emosinya. Jika penafsiran penerimaan sesuai dengan maksud pengirim, maka komunikasi dianggap berhasil, dan hal ini tuh biasanya ditunjukkan melalui feedback atau umpan balik berupa jawaban, pertanyaan, atau tindakan. Nah, sepanjang proses ini dapat muncul noise atau gangguan seperti suara bising, bahasa yang tidak jelas, emosi yang tidak stabil, atau gangguan teknis. Sehingga komunikator itu perlu memastikan pesan disampaikan dengan jelas agar tidak terjadi salah paham. Oke, selanjutnya jenis-jenis komunikasi itu dapat dibedakan berdasarkan cara penyampaian, arah, dan hubungan dalam struktur organisasi. Nah, yang pertama berdasarkan cara penyampaiannya, komunikasi itu terbagi menjadi komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal itu menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan seperti percakapan, telepon, surat, dan email. Nah, sedangkan komunikasi non-verbal itu disampaikan tanpa kata-kata melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, intonasi suara, sikap yang seringkali justru menunjukkan perasaan sebenarnya. Selanjutnya berdasarkan arah komunikasinya, jadi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi satu arah dan dua arah. Komunikasi satu arah itu terjadi ketika pesan hanya disampaikan tanpa adanya umpan balik, misalnya pengumuman atau ceramah. Sedangkan komunikasi dua arah itu memungkinkan adanya interaksi dan tanggapan sehingga pemahaman itu bisa diklarifikasi. Nah, selanjutnya jenis komunikasi berdasarkan hubungan dalam struktur organisasi. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi formal dan informal, di mana komunikasi formal itu mengikuti aturan dan prosedur resmi seperti surat dinas dan laporan. Sedangkan komunikasi informal itu bersifat lebih santai, seperti obrolan antar rekan kerja, antar teman, seperti itu. Selain itu, dalam organisasi juga dikenal komunikasi vertikal antara atasan dan bawahan, kemudian horizontal antar pegawai yang setara, serta komunikasi diagonal itu yang terjadi lintas bagian. Jadi jenis-jenis komunikasi ini digunakan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Oke, selanjutnya faktor yang mempengaruhi komunikasi. Jadi keberhasilan komunikasi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang saling berkaitan. Faktor yang pertama itu adalah kejelasan pesan, karena pesan yang disampaikan dengan bahasa yang sederhana, runtun, dan tidak ambigu akan lebih mudah dipahami oleh penerima. Selanjutnya, faktor bahasa dan kemampuan berbahasa, di mana pemilihan kata dan istilah itu harus disesuaikan dengan latar belakang penerima agar tidak menimbulkan kebingungan. Selain itu ada faktor persepsi dan latar belakang individu juga sangat mempengaruhi komunikasi, karena setiap orang itu menafsirkan pesan berdasarkan pengalaman, nilai, dan pengetahuannya masing-masing. Kondisi emosional juga berperan besar, karena orang yang sedang marah, stres, atau lelah cenderung sulit menerima atau menyampaikan pesan dengan baik. Kemudian ada faktor lingkungan seperti kebisingan, kenyamanan ruangan, dan situasi sekitar itu dapat mengganggu fokus juga, serta faktor media atau saluran komunikasi yang digunakan harus sesuai dengan tujuan dan tingkat formalitas pesan agar komunikasi itu berjalan efektif. Nah, dalam proses komunikasi sering juga muncul hambatan yang dapat mengganggu penyampaian dan pemahaman pesan. Hambatan yang pertama itu ada hambatan fisik, berasal dari kondisi lingkungan seperti suara bising, jarak yang jauh, pencahayaan yang buruk, atau alat komunikasi yang tidak berfungsi dengan baik. Hambatan yang kedua itu ada hambatan semantik, terjadi ketika bahasa atau istilah yang digunakan sulit dipahami, memiliki banyak arti, atau terlalu teknis sehingga penerima menafsirkan pesan secara keliru. Selanjutnya ada hambatan psikologis berkaitan dengan kondisi mental dan emosi seperti rasa takut, stres, tidak percaya diri, atau prasangka yang membuat seseorang menjadi tidak fokus dan enggan menerima pesan. Selain itu ada hambatan budaya yang muncul akibat perbedaan nilai, kebiasaan, dan cara berkomunikasi antar individu.
yang dapat menimbulkan salah pengertian jika tidak dipahami dengan baik. Dan ada hambatan yang terakhir, itu ada hambatan teknologi. Ini sering terjadi di era digital seperti sekarang, seperti gangguan jaringan, pesan tidak terkirim, atau kesalahan penggunaan media yang menyebabkan informasi terlambat atau tidak tersampaikan secara utuh. Nah, kita udah masuk ke bagian kesimpulan. Jadi kesimpulannya, komunikasi adalah proses penyampaian pesan untuk mencapai kesamaan pemahaman. Keefektifan komunikasi dipengaruhi oleh kejelasan pesan, pemilihan media, serta kemampuan memahami penerima. Nah, dalam dunia kerja, komunikasi mendukung koordinasi, pelayanan, dan penyelesaian masalah. Prosesnya melibatkan tahapan ide hingga feedback dan dapat terhambat oleh faktor fisik, psikologis, bahasa, budaya, atau teknologi. Dengan pemahaman konsep ini, peserta didik dapat berkomunikasi lebih efektif dan profesional. Nah, semoga materi ini dapat membantu kalian meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan menjadi bekal yang bermanfaat ke depannya ya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.